wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Kamila, NIM 205222141 dari TPIGB. Saya akan menyelesaikan tugas metodologi studi Islam, yaitu resensi buku yang berjudul Metodologi Studi Islam karya Abudin Nata. Judul buku Metodologi Studi Islam, pengarang Prof. Dr. H. Abudin Nata, MA, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, cetakan ke-17 Mei 2010, tebal halaman 481 halaman. Metodologi Studi Islam karya Abudin Nata merupakan sebuah karya penting dalam dunia akademik Islam yang membahas secara komprehensif tentang metodologi dalam mengkaji agama Islam. Dalam buku ini, Abudin Nata mengambil 3 tema utama, yaitu hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama di dunia. Yang kedua, metodologi memahami Islam dan model-model penelitian studi Islam. Berikut akan disampaikan pokok-pokok gagasan dari ketiga tema tersebut. Yang pertama, ada hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama di dunia. Abudin Nata menampilkan berbagai pandangan sarjana Islam seputar pengertian serta unsur-unsur agama. Ia menyimpulkan bahwa ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Keempat, unsur paham adanya yang kudus atau sakret. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Penjelasan itu ada pada halaman 8-15. Agama menjadi kebutuhan manusia sebab beberapa faktor, yaitu menjadi keberadaan fitrah pada diri manusia yang membuatnya memang secara intrinsik butuh pada agama. Fitrah beragama selain bisa dijelaskan secara teologis melalui ayat dan hadis, juga bisa dijelaskan secara psikologis, antropologis. Selain itu, argumen lainnya adalah kelemahan yang ada pada dirinya sehingga butuh agama dan adanya tantangan yang dihadapi umat manusia yang perlu ia hadapi dengan agama. Dijelaskan pada halaman 16. Abudin Nata menyebutkan bahwa Islam memiliki posisi tersendiri di hadapan agama-agama besar yang ada. Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut sebagai risalah Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya. Terhadap agama-agama itu, Islam bersifat akomodatif, yakni menerima unsur-unsur ajaran agama terdahulu dan persuasif, yaitu meluruskan kesalahan yang terjadi dengan cara yang baik. Dijelaskan pada halaman 125-127. Meski mengetahui adanya persamaan ajaran, akan tetapi Abudin Nata juga menegaskan bahwa dalam hal teologis, setiap agama tetap memiliki unsur eksklusivitas yang tidak bisa dikompromikan klaim kebenarannya. Olehnya, dalam ranah itu harus saling menghormati. Yang kedua, metodologi memahami Islam. Bahwa Abudin Nata membangun argumennya dari asumsi bahwa pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum pula komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan metode studi Islam sebagai urutan kerja yang sistematis, terencana, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode memahami Islam secara garis besar ada 2.
komparasi dengan ajaran agama lain, dan sintesis, yaitu mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami Islam yang historis, dijelaskan pada halaman 160. Dalam bahasanya, metode studi Islam mengarah pada cara pandangan untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Guna melihat Islam dari berbagai aspek tersebut, Abudinata mengadopsi paradigma ilmu-ilmu humaniora. Pengadopsian tersebut kemudian membentuk beragam pendekatan dalam studi Islam. Di dalam bukunya, Abudinata menyebutkan bahwa ada beberapa pendekatan dalam memahami beragam aspek dari Islam, yaitu pendekatan tersebut ada teologis normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Untuk multi-approach sendiri, multi-approach dalam studi Islam ini adalah tren dalam diskursus kajian Islam saat ini. Ada banyak kelebihan di baliknya, tapi kita juga harus paham bahwa tiap-tiap disiplin ilmu punya dasar-dasar asumsi yang kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, model penelitian studi Islam. Model penelitian studi Islam ini menjelaskan tentang penelitian, bagaimana penelitian dibahas mulai dari kerangka teoritik penelitian hingga hal-hal teknis seperti penyusunan penelitian. Model yang dijabarkan yaitu penelitian filsafat Islam, model penelitian tafsir, model penelitian hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih atau hukum Islam, politik, pendidikan Islam, sejarah, kebudayaan Islam, pemikiran modern dalam Islam, dan sosiologi serta antropologi agama Islam. Abudinata menegaskan bahwa pemakaian berbagai teori dalam meneliti Islam bukanlah untuk mencari benar atau tidaklah Islam secara normatif atau teologis, tetapi untuk meneliti aspek pengamalan dari ajaran Islam oleh pemeluknya, dijelaskan pada halaman 202. Untuk kelebihan pada buku ini yaitu adanya penjelasan yang komprehensif tentang metodologi studi Islam yang dapat membantu para pembaca dalam memahami dasar-dasar pemikiran dan pendekatan kajian agama Islam. Yang kedua, berisi referensi yang kuat dan dapat dipercaya karena Abudinata adalah seorang akademisi terkemuka dalam studi Islam. Ketiga, menggunakan pendekatan analisis yang mendalam dapat memudahkan para pembaca untuk memahami berbagai metode yang digunakan dalam studi Islam secara mendalam. Yang kedua, penggunaan struktur yang terorganisir dengan baik dapat memudahkan para pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis dan konsep-konsep yang disajikan oleh penulis. Untuk kelemahannya ada 3, yaitu bahasa yang digunakan mungkin cenderung kompleks. Yang kedua, keterbatasan ruang lingkup dalam topik tertentu atau fokus terlalu spesifik pada beberapa aspek metodologi. Yang ketiga, bersifat teoritis daripada praktis. Yang dimaksud yaitu para pembaca kesulitan dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi kehidupan nyata. Dengan pendekatan yang komprehensif dan analisis mendalam, buku Metodologi Studi Islam karya Abudinata adalah panduan yang sangat berharga bagi siapapun yang tertarik memahami dasar-dasar metodologi dalam studi Islam. Dengan otoritas penulis yang terbukti dan struktur yang teratur menjadikan buku ini sebagai sumber pengetahuan yang tak ternilai bagi para akademisi, mahasiswa, dan pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang pendekatan kritis dalam mempelajari Islam. Mungkin cukup sekian apa yang saya resensi, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.